Tim Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Sumsel berhasil meringkus pelaku pengoplosan BBM jenis solar. Ditreskrimsus Polda Sumsel kembali mengungkapkan tindak kasus pidana migas dan mengamankan dua pelaku FJ, 20 tahun, dan JM, 16 tahun. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2024, di Jalan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin, Tim Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Sumsel melihat ada aktivitas yang mencurigakan yang mana di TKP tersebut diduga tempat untuk melakukan aktivitas ilegal. Hal ini diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto saat press release, Kamis, 11 Januari 2024. Pelaku FJ merupakan pekerjaan dari AM yang saat ini masih kita kejar. Dia dibantu oleh RF sebagai pelaku pengawas di gudang yang kebetulan pada saat penangkapan tidak ada di tempat. Kemudian pelaku FJ dan JM mengaku sebagai suruhan dengan upah Rp500.000 setiap bulannya. Para tersangka dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi yang diubah menjadi pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kemudian pasal 55 ayat 1 atau pasal 480 ayat 1 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar, tutupnya. Berikut keterangan pers Kabid Humas Polda Sumsel. Siang ini kembali akan kita sampaikan informasi publik. Kita akan memberikan keterangan pers terkait dengan keberhasilan dari Polda Sumatera Selatan dalam mengungkap kasus tindak pidana bidang migas, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari kemarin kira tengah malam di TKP Jalan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin, tim dari unit 2, unit 4, itu Polda Sumsel melihat ada aktivitas yang mencurigakan, yang mana di TKP tersebut diduga tempat untuk melakukan aktivitas ilegal, yang setelah dicek kemudian didapati bahwa di tempat tersebut terjadi kegiatan ilegal di bidang migas. Pelaku FJ 20 tahun dan JM 16 tahun melakukan kegiatan pengoplosan atau mencampur BBM hasil olahan kemudian dengan BBM subsidi yang didapat dari para pelaku yang sama seperti kemarin mereka melakukan pengisian ulang di TBU di seputaran Palembang ini, kemudian dibawa ke gudang itu oleh pelaku, kemudian dicampur dengan perbandingan 100 liter minyak jenis olahan solar dengan 300 liter minyak BBM subsidi yang kemudian menghasilkan minyak yang menyerupai dengan apa yang diproduksi oleh Pertamina. Ini sangat merugikan bagi pemerintah, kemudian merugikan masyarakat karena tidak dijamin kualitas yang sesungguhnya. Mereka mencampur dengan alat berupa kayu yang diaduk-aduk, kemudian hasil pengadukan ini kemudian dijual kembali kepada konsumen oleh pelaku lainnya. Barang bukti yang berhasil diamankan dari gudang tersebut 23 buah baby tank dengan kapasitas 1000 liter, yang diantaranya 18 baby tank kaleng kosong. Kemudian ada 5 baby tank kapasitas 5000 liter yang berisi dengan BBM jenis solar yang bersubsidi. Kemudian
satu buah attachment kapasitas 5.000 liter yang berisikan BBM jelas subsidi, kemudian 2 unit pompa, kemudian selang dan alat pengaduk yang dari kayu yang tadi saya sebutkan. Saudara FJ ini merupakan pekerja suruhan dari pelaku AM yang sampai saat ini masih kita kejar. Dia dibantu oleh RF ini selaku pengawas kegiatan di gudang yang kebetulan saat itu tidak ada di tempat sehingga belum juga berhasil diungkap. Kemudian para pelaku FC dan CM ini mengaku dia sebagai suruhan yang mendapat upah Rp500.000 setiap bulannya, jadi gajinya itu Rp500.000. Ini yang kita tampilkan satu pelaku. Ini atas nama FJ. Kemudian satu pelaku tidak bisa kita tampilkan karena aturan juga dari umur dan proses penanganan hukumnya kita sesuaikan dengan aturan yang ada. Para tersangka ini kita jerat pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang diubah menjadi pasal 40 sama 9 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang minyak dan gas bumi. Kemudian juga pasal 55 dan atau 480 ayat 1 KUHP. Ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara dan denda paling banyak 60 miliar rupiah. Langkah-langkah penyidikan yang akan kita lakukan, kita sudah memeriksa para tersangka ini. Kemudian kita juga ambil sampel dari BBM untuk kita uji lab oleh dari ahli. Kemudian juga kita koordinasi dengan ahli dari BPH Migas dan juga JBU. Kami dari Polda Sumatera Selatan tetap melakukan penghimbauan kepada masyarakat untuk menghindari atau tidak melakukan kegiatan-kegiatan ilegal terkait dengan migas dan atau pidana lainnya. Pasti kami buruk, karena kita ingin wilayah kita ini tertib, wilayah kita aman, dan masyarakat bisa beraktivitas dengan merasa tenang. Demikian laporan reporter Salim, Sumatera Selatan dari Media Investigasi Bayangkara Indonesia.